Konsepsi ini dalam ilmu kebudayaan maka akan melahirkan yang disebut dengan kearifan. Kearifan itu apa? Kearifan itu nilai-nilai sebuah keyakinan pada sebuah komunitas, itu membangun sebuah sistem nilai pada sebuah wilayah itu. Karena membangun sebuah nilai pada wilayah itu, maka negara barat itu mengadopsi dalam sebuah sistem konsep yang tidak penyeragaman. Maka negara barat membangun dalam sebuah sistem konsep yang tidak bersifat imperium. Maka mereka mengembangkan gagasan pikiran federalisme, yaitu menghormati sebuah kebudayaan pada sebuah wilayah untuk dibuat nilai-nilai kebangsaannya, dibangun dalam nilai-nilai kenegaraannya, dibangun dalam nilai-nilai pembangunannya, dibangun dalam nilai-nilai ekonominya, dibangun dalam nilai-nilai hukumnya, dibangun dalam nilai-nilai pendidikan yang terintegrasi. Karena dia itu akan menjadi kekuatan yang mampu melahirkan kesejahteraan publik dan kesejahteraan privat bagi warganya. Maka demokrasi itu mengikat ketertundukan tentang kesepakatan untuk bernegara dalam sebuah federasi. Maka terjadilah keragaman. Daerah ini itu memiliki identitasnya A. Dalam identitasnya A itu memiliki ciri ekonominya adalah B. Dari ciri ekonominya adalah B, maka dia memiliki ciri pertaniannya adalah C. Dari ciri pertaniannya adalah C, dia juga memiliki ciri olahraga yang disukainya adalah D. Dari ciri olahraga yang disukainya D, dia memiliki ciri musiknya adalah E. Dari ciri musiknya adalah E, maka dia memiliki ciri tariknya adalah F. Dari ciri tarinya adalah F, dia memiliki ciri bajunya adalah G. Dari ciri bajunya barat G, dia memiliki ciri makanannya adalah I. Dari ciri makanannya adalah I, dia memiliki ciri berkeseniannya adalah J. Maka terjadilah kekayaan pada sebuah tempat. Kekayaan pada sebuah tempat itu, maka negara melakukan apa? Melakukan literasi. Setelah itu negara melakukan apa lagi? Melakukan aktualisasi nilai. Setelah itu negara melakukan apa lagi? Negara melakukan implementasi nilai. Setelah itu negara melakukan apa lagi? Negara sebelumnya melakukan internalisasi nilai. Setelah itu negara melakukan apa lagi? Aktualisasi nilai. Kemudian negara melakukan apa lagi? Akselerasi nilai. Apa yang dilahirkan? Produk dalam sebuah daerah. Dari produk sebuah daerah ini mereka membaca lagi bahwa ini tidak boleh hanya berkembang pada sebuah wilayah distrik, pada satu tempat. Maka secara ekonomi harus menjadi bahan dagangan. Maka mereka membuka sebuah perdagangan dunia. Dia menawarkan produk itu dalam kemasan-kemasan yang menarik. Dia tawarkan produk baju lewat film. Dia tawarkan produk makanan lewat musik. Dia tawarkan lagi produk rumah lewat pengembangan arsitektur, membuka jurusan arsitek di mana seluruh masyarakat dunia belajar di situ tentang arsitektur. Maka yang terjadi apa? Seluruh komunitas lokal yang itu adalah kekuatan firat yang dalam hari ini di kita hanya menjadi bahasa perdebatan tentang kebinekaan. Negara lain menjual itu menjadi sebuah nilai yang ditawarkan secara ekonomi yang mampu menjadi daya dukung dan lingkungannya. Maka kekuatan kebinekaan bukan lagi kekuatan politik. Kekuatan kebinekaan bukan lagi kekuatan kebangsaan. Kekuatan kebinekaan bukan lagi kekuatan nasionalisme. Tetapi kekuatan kebinekaan adalah produktivitas ekonomi yang menjadi daya dukung bagi pertumbuhan, perkembangan, dan dominasi negaranya dalam dunia internasional yang digunakan. Inilah kekuatan ekonomi yang tumbuh. Inilah kekuatan kebudayaan yang tumbuh.
Inilah ikatan kebangsaan yang kuat. Maka, dan mari kita bermimpi. Kalau negeri ini dengan keragaman Indonesia memiliki keanekaragaman, kekayaan dari sumber daya hayati sampai sumber daya seni, dari sumber daya laut sampai sumber daya spiritual, maka sebenarnya Indonesia itu memiliki kesempatan untuk menjadi negara besar. Tidak dulu dalam teknologi, tetapi hanya satu saja, aktualisasi, internalisasi dari seluruh nilai-nilai keragaman itu adalah fondasi kekuatan ekonomi yang bisa muncul, dan muncul itu didasarkan pada aspek-aspek bersifat distrik, termasuk hukum juga harus dibangun dalam sebuah nilai keragaman yang harus dihormati. Kenapa? Karakternya berbeda. Dalam kerangka canda orang pandangan saya, berbeda cara pendekatan hukum terhadap orang Papua dengan orang Aceh. Berbeda pendekatan hukum orang Aceh dengan orang Jogja. Berbeda pendekatan hukum orang Jogja dengan orang Sunda. Berbeda orang Sunda Garut pendekatan hukumnya dengan orang Sunda Cirebon. Berbeda pendekatan hukum orang Sunda Cirebon dengan orang Depok. Sangat berbeda. Karena sangat berbeda itu, maka negara harus melakukan kepeloporan kebinekaan, bukan hanya dalam simbolistik ucapan, tetapi dalam tindakan-tindakan dan karya-karya administrasi negara yang mampu melahirkan daya dukung publik menjadi masyarakat yang produktif. Wacana perbedaan bukan hanya wacana tentang politik kebangsaan, tapi wacana perbedaan sesungguhnya adalah wacana karya yang melahirkan produktivitas bangsa menjadi bangsa yang besar. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam